Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qarallahu jalla jalaluh ba'da a'udzu billahi samiil alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sumaqala Nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun antum antuna jamaah sekalian berada, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, di hari Jumat, kita bisa melanjutkan kembali amal sholat kita, thalabul ilmi kita, madrasah kita, liqa kita, di kajian akidah, dan kita bahas dalam kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Dhaifatil Mansurah. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, materi kita insya Allah masih menyambung dan melanjutkan siapakah orang yang punya ideologi Minhaj Al-Firqatun Najiyah. Dan menjadi kesempurnaan keislaman seseorang adalah dengan memahami semua kaidah-kaidah mendasar dalam rumus dalam akidah. Dan kita masuk di poin yang ke-10 jamaah sekalian rahimakumullah. Faqala al-muallif rahimallahu taala, al-firqatun najiyatu tad'ul muslimin ayyakunu min mutamassikina bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Termasuk di antara keislaman yang baik, keislaman yang sempurna, dan menjadi salah satu di antara bentuk al-firqatun najiyah adalah senantiasa menyeruh kepada seorang muslim, menyeruh kepada saudaranya, mengajak kepada manusia agar mereka semua berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabatnya. Dalam pertemuan sebelumnya jemaah sekalian, di mana kita juga membahas bahwa kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka di poin yang ke-10 ini adalah bagaimana kita menunaikan, ya, dengan bentuk kita menyampaikan kepada saudara kita, kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia, agar mereka semua berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Nah, hatta yuktab lahu nasru, sampai kemudian Allah telah gariskan, Allah tetapkan kepada mereka orang-orang muslim sebuah kemenangan. Berarti untuk mendapatkan sebuah kemenangan itu harus seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya ketika Allah sebutkan dalam surah Muhammad bahwa orang-orang yang beriman, ya, ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Niscaya Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan berikan keteguhan dalam perjalanan kita. Maka adanya sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka adalah orang-orang yang menegakkan nilai Al-Quran dalam kehidupannya, menegakkan sunnah Nabi dalam amaliyahnya, dan menjalankan semua perintah para sahabat dan melaksanakan sunnah-sunnah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyebutkan hatta yuktab lahumun nasru. Maka Allah akan gariskan, Allah akan tetapkan bagi dia sebuah kemenangan. Nah, hatta yadkhul jannata bifadlillah, yang sehingga dengan demikian manusia itu akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan fadlillah, ya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu bisa memasuki surga Allah taala lantaran mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabatnya, dan Allah akan berikan kepada mereka kemenangan dan akan mendapatkan kunci surga. Wa syafa'at Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dan dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pastinya ba'da idnillahi tabaraka wa ta'ala ya. Setelah Allah izinkan beliau sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi kita bisa memberikan syafaat. Ya, dan syafaat yang kita nanti adalah syafaat junjungan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul udma nanti fi yaumil qiyamah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di poin yang ke-10 ini muallif rahimahullahu taala mengajak kepada kita untuk mengajarkan ya, menyebarkan, mendakwahkan, menyampaikan agar kaum muslimin, agar manusia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan berpegang teguh dengan ajaran sahabatnya. Maka ini menunjukkan bahwa 3 komponen besar, 3 prinsip yang tidak boleh kita tinggalkan adalah bagaimana kita memiliki Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian berkomitmen ya, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berupaya untuk menteladani, mengikuti amal sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara kesempurnaan Islam seseorang, di antara kemuliaan seseorang mukmin yang berikutnya, dan termasuk di antara tanda-tanda golongan yang selamat, ya, yakni tungkirul qawanina al-wad'iyyah allati hiya min wad'il bashar. Jadi mengingkari undang-undang yang dibuat oleh manusia, yang dimana undang-undang ini mukhalafati atau mukhalafatuha hukmul Islam. Undang-undang yang dibuat itu jelas-jelas menyimpang, menyelisihi undang-undang Islam. Berarti di sini bisa kita bagi, ya, ada beberapa hal yang perlu kita memang cermati terkait dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibikin oleh manusia. Jika undang-undang itu ada kemaslahatan untuk umat, ada kebaikan untuk masyarakat, ada kemaslahatan yang besar untuk komunitas, maka boleh kita lakukan, boleh kemudian kita laksanakan. Tetapi kalau kemudian undang-undang atau peraturan itu yukhalif bi hukmillahi tabaraka wa ta'ala, itu bertentangan dengan hukum syariat, bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tugas kita tad'u ila tahkimi kitabillah alladzi anzalallahu li sa'adatil bashar fid dunya. Maka tugas kita adalah bagaimana membalikkan undang-undang yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita kembalikan ke undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Tujuannya adalah kenapa Allah bikin undang-undang ya untuk kehidupan manusia? Tidak lain dalam rangka li sa'adatil bashar fid dunya. Dalam rangka agar manusia itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan ya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Berarti datangnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu ketika seorang mengamalkan undang-undang Al-Quran, undang-undang As-Sunnah, dan bagaimana mengamalkan praktik para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah menjauhi jemaah, atau bukan na'udzubillah malah diganti ya, dengan undang-undang bashar, undang-undang manusia. Kalau seandainya kemudian undang-undang itu bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, tugas kita tidak boleh untuk menjalankannya. Dan berupaya bagaimana kita untuk mengajak ya, dan mengganti undang-undang yang bertentangan tadi dengan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini kadang-kadang kita agak dilema ya ketika dihadapkan dengan problematika di hari ini. Bahwa terkadang kemudian berbicara masalah kaidah al-qawanin ya, al-wad'iyah. Jadi undang-undang yang dibuat oleh manusia, itu juga ada baiknya kita amalkan. Jika itu ada baiknya, ada kemaslahatan, ada manfaat, kita jalankan. Kalau tidak, maka jangan. Ya. Maka tugas kita di situ. Nah, itulah yang perlu kita pilih, ya. Pilih dan pilih. Kita perlu rinci. Makanya kemudian ketika berbicara masalah apa hukum mentaati undang-undang negara Republik Indonesia, kita katakan selama tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita taati. Karena itu bentuk salah satu di antara kaidah kita juga bahwasanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Taatilah Allah, taatilah Rasul, kemudian taatilah pemimpin di antara kalian, termasuk kebijakan-kebijakannya. Maka tidak boleh jamaah sekalian kita kemudian memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sudah sah, ya, dibaiat oleh kaum muslimin itu sendiri. Masyarakat muslimin, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada rahimakumullah. Sehingga di sini fahuwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum. Maka Allah Ta'ala itu jauh lebih tahu, ya. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang telah menciptakan kita semua. Jadi Allah Maha tahu apa yang kira-kira maslahat, apa kira-kira hukum yang cocok untuk manusia, jemaah. Maka di sini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa Allah yang membuat dan menciptakan manusia. Maka ketika kemudian bermuamalah, berhukum gitu ya, berinteraksi, memberikan sebuah sanksi, tidak ada sanksi yang terbaik, tidak ada hukum yang terbaik kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ambil sampel jemaah, ambil contoh. Al-misal, an-namud, ya. Misalnya ada orang yang ketika dia mencuri, sudah sampai nisabnya dalam syariat Islam, maka patok lihat dipotong tangannya. Maka ketika dia kemudian mencuri dan dia sampai nisabnya, ya, maka dipotong tangan, maka otomatis ketika misalnya di hari berikutnya, karena mungkin dia mau mencuri dan tidak ada tangannya, maka akan kesulitan. Yang kedua, orang akan mengambil ibrah. Oh, ternyata mencuri yang sudah sampai nisab itu ada hukuman sanksi potong tangan. Mereka akan takut untuk mencuri. Al-mithalu tsani, contoh yang kedua, kasus yang kedua misalnya hukum masalah zina. Zina itu cuma ada dua, ya. Zina yang disebut dengan muhsan dan ghairu muhsan. Zina bagi orang yang sudah menikah dan zina bagi orang yang belum menikah. Dan dua hal ini dibedakan oleh hukum Islam. Yang sudah menikah, maka sanksinya adalah dirajam sampai mati. Yang belum menikah, maka dicambuk selama 100 kali dan diusir dari negeri tersebut selama setahun. Nah, ini kan perlakuan yang berbeda. Bagi yang sudah menikah, pilihannya adalah ketika berbuat zina dia mati. Yang belum menikah dia dicambuk terlebih dahulu biar merasakan sakit. Berarti artinya ketika hukum ini ditegakkan, maka orang itu akan takut gitu. Akan jerah dia. Akan kemudian dia berpikir, wah kayaknya tidak berbuat zina, tidak mencuri, tidak ini dan lain sebagainya. Karena sanksinya besar. Baik, jemaah sekalian, para pemirsa rahimana wa rahimakumullah. Ya, sehingga di sini, fa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum. Allah jauh lebih tahu apa yang kira-kira maslahat untuk manusia. Nah, kita sudah dijelaskan kok. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang tahu undang-undang yang cocok untuk manusia itu apa. Sama jemaah sekalian kalau sederhananya kita contohkan. Ya. Misalnya ada produk tertentu. Misalnya produk A, yang buat adalah si A, ya, atau si buat adalah si B. Maka si B ini jauh lebih tahu tentang produknya daripada si C, si D, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa pembuat itu lebih tahu misalnya kapan rusaknya, kapan perlu diganti, kapan perlu diservis, misalnya jika itu motor gitu. Maka Allah Ta'ala menciptakan manusia. Apa yang menjadi kebutuhan manusia? Itu Allah yang lebih tahu. Ya, sehingga di sini betul lah kata beliau rahimallahu taala, fa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum. Allah jauh lebih tahu tentang kemaslahatan untuk manusia, tapi fakta dan kenyataannya manusia itu diberikan hukum ya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi dia tidak memilih. Ini yang agak ironis gitu. Yang agak menyedihkan adalah ketika Allah sudah tetapkan ya hukum untuk manusia begini dan lain sebagainya, tetapi nggak dipakai. Ya. Nah, karena memang tidak kita pungkiri jamaah sekalian bahwa perkembangan zaman, ya, tatawuruz zaman ini akan membuat pergeseran paradigma berpikir, akan membuat mungkin gaya berpikir orang itu berbeda, akan membuat bagaimana kemudian literasi, ya, sumber bacaan yang barangkali dibaca zaman dulu dengan sekarang dan seterusnya itu berbeda, sehingga dari situ pemikiran manusia akan bergeser gitu.
Masalah hukum misalnya, karena di sini kita bicara hukum. Kalau dulu di zaman sahabat Nabi, hukum Allah berlaku. Bahkan di zaman Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, hukum ini berlaku. Ada orang dirajam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di zaman kita, ya, di zaman kita seakan-akan kemudian bicara masalah nafsu binafsi misalnya, membunuh maka dibunuh, itu seakan-akan kemudian dianggap tidak ada hak asasi manusia, ya, dan lain sebagainya. Maka hal-hal seperti ini yang kemudian memang menjadikan sababus saqa'il alam. Jadi negeri ini, dunia ini menjadi sakit, menjadi bermasalah, ya. Khususnya adalah kaum muslimin. Ya, makanya beliau menyebut di sini bahwasanya inna sababus saqa'il alam amatan wa alimil islami khosotan. Jadi seluruh penjuru dunia akan menjadi sakit ketika hukum Allah tidak diperlakukan. Lebih-lebih lagi secara khusus adalah negeri kaum muslimin. Ya. Bahkan a'udzubillah, kalau sampai kemudian hukum Allah diganti dengan hukum manusia secara keseluruhan, maka tidak lain adalah akan diberikan rasa dul, kehinaan, walwahan, ya, dan kehancuran. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kemudian banyak orang fawatarkuhu al-hukmu kitabillahi wa sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka itu meninggalkan hukum Al-Quran dan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, kalau kita melihat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 terkait dengan pembicaraan masalah jika memang kaum itu mau berubah, gitu ya, jika komunitas itu mau lebih baik lagi, maka itu diawali dari diri kita sendiri. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Tidaklah Allah itu merubah kondisi kaum. Ya, Allah tidak akan merubah kondisi kita, jemaah. Allah tidak akan mengganti dan merubah bagaimana situasi saat ini yang terjadi menjadi lebih baik, misalnya begitu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itu bisa merubah diri sendiri. Yang tadinya hobi kesyirikan, dia kembali ke tauhid. Yang menggandrungi kebidahan, dia kembali ke as-sunnah. Yang kemudian dirinya cenderung kepada syahwat dunia, maka dia kemudian kembali kepada ketaatan. Yang tidak pernah kemudian dia mengamalkan amal soleh, segera dia kemudian berbuat amal kebajikan. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat perubahan suatu kaum. Kalau tidak ada hal seperti ini, tidak berdasar dan tidak berawal dari diri kita masing-masing, maka Allah tidak akan merubah kondisi kita, jemaah. Ya. Lidzalik, oleh karenanya, wal izza lil muslimin illa biruju' ila ta'limil Islam afrodan wa jama'at. Maka tidak ada kemuliaan, ya. Ingat, tidak ada kemuliaan bagi seorang muslim melainkan mereka kembali kepada kajian Islam, kembali kepada referensi-referensi kaum muslimin, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara afrodan atau jama'at, baik secara individu maupun jamaah atau komunitas. Ya. Maka jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, hal yang memang terkadang kita menyikapinya adalah mungkin biasa, ya, tetapi ini menjadi sebuah penentu, gitu. Izzah seorang muslim itu di mana letaknya? Kemuliaan seorang muslim itu di mana posisinya? Maka ternyata kalau kita bisa melihat dalam ayat yang mulia ini, posisi kemuliaan, letak kemuliaan seorang muslim ada dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia memposisikan untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan merubah kondisi jahiliyah menjadi Islaman, begitu. Yang merubah, ya, zaman kesyirikan menjadi tauhid. Zaman kebidahan menjadi sunnah. Kita harus rubah itu, ya. Nah, tadi jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Kemudian poin yang ke-11, ya, isnata asyar, yang ke-12, menunjukkan keislaman seseorang itu sempurna, ya. Keislaman yang baik, dan termasuk di antara alamat al-firqatun najiyah adalah tad'ul muslimin jami'an ila jihadi fisabilillahi tabaraka wa ta'ala. Menyeru dan mengajak, ya, kaum muslimin untuk senantiasa jihad fisabilillah. Ya. Maka jihad ini adalah hal yang agung, ya jemaah sekalian. Bahkan beliau bahwa wajibun ala kulli muslim hasba
taqatihi wastita'atihi. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ya, sesuai kadar kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Nah, di sini jamaah sekalian barangkali perlu kita rinci dan kita bahas poin-poin penting terkait dengan jihad fisabilillah, ya. Terkait dengan poin-poin penting jihad fisabilillah. Penulis rahimahullahu taala Muhammad bin Jamil Zainu, beliau membagi paling tidak ada 3 hal. Bicara masalah jihad fisabilillah. Yang pertama adalah jihad bil lisan wal qalam. Bagaimana kita ini jihad dengan ucapan, dengan lisan, dan dengan pulpen kita. Pulpen yang mungkin dengan artikel kita, dengan buku-buku karya kita sebarkan agar dibaca oleh kaum muslimin, ya. Naam, bid'awatil muslimin wa ghairihim ila tamassuki bil Islam as-sahih. Huwa tauhid al-khali min asy-syirki alladhi intashara fi katsirin min biladil islamiyah. Jadi dakwah kaum muslimin, ya, agar mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah dengan lisan dan dengan tulisan. Agar kemudian kaum muslimin itu benar-benar, ya, memiliki tauhid dan terhindar dari bentuk kesyirikan. Yang kita sadari dan kita tahu bahwa syirik itu tersebar di negeri ini, ya, di negeri kaum muslimin dengan penyebaran yang luar biasa dahsyat. Tidak kita pungkiri itu. Maka senjata untuk itu adalah bagaimana kita jihad melawan semua kesyirikan yang menyebar, baik melalui media, melalui koran, melalui informasi-informasi grup yang lain kita miliki. Ini kemudian perlunya bagaimana kemudian lisan kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dan ini menjadi modal utama untuk bagaimana kita berubah, jemaah. Ya, makanya kata Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, di zaman akhir ini, ya, zaman penuh dengan fitnah, beliau menyebut bahwa adz'bu anis sunnah afdalu minal jihad. Membela kehormatan sunnah Nabi itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Secara garis besar kita katakan bahwa jihad memiliki keutamaan yang agung. Naam, tidak kita pungkiri itu. Dan ternyata membela sunnah Nabi memiliki keistimewaan yang lebih, ya, dalam perkataan beliau rahimahullahu taala. Nah, termasuk di antaranya jamaah sekalian bagaimana kita bisa membela sunnah Nabi. Kalau kemudian kita tidak pernah berbicara terkait dengan al-haq itu hak, batil itu batil. Kemudian tidak pernah sama sekali menulis sebuah artikel. Tidak pernah kemudian menulis sebuah mahfudat yang berharga. Tidak pernah kemudian memberikan sanggahan kepada orang-orang yang memang menyebarkan nilai-nilai kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran dan lain sebagainya. Ya, nah, maka kita pun diperintahkan untuk senantiasa menjunjung tinggi bagaimana kita ini berjihad melalui pulpen kita. Lah jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kita itu kadang-kadang, ya, ketika belajar ini sebuah kasus fakta nyata, belajar itu termasuk di antara jihad, jemaah. Di saat rasa kantuk datang, kita kuatkan diri kita untuk kemudian mengangkat pena, menulis materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz, menulis faedah-faedah yang diberikan oleh Ustadz, ya. Kita tulis. Di saat kita kantuk berat itu bagian daripada apa? Jihad fisabilillah. Cuma kadang-kadang orang tidak menyadari itu, ya. Bahkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang saat ini bergelut di dunia pesantren, yang sedang mondok, yang sedang ngaji, yang sedang belajar, itu mereka termasuk di antaranya sedang jihad bil lisan wal qalam. Jangan diapa enteng. Dan mereka adalah orang-orang yang kemudian memiliki keutamaan dan kelebihan. Nah, jemaah sekalian arsadana wa arsadakumullah. Terkait dengan beberapa kondisi yang akan terjadi pada umat muslim, ya, ini Nabi katakan, ya, dalam sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud, ya. Kemudian Sunan Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam Kitabul Musnad dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan Syekh Albani rahimallahu taala dalam kitab Shahihul Jami'. Nabi kita bersabda, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat. Bayangkan, kiamat tidak akan terjadi, tidak akan datang, ya. Hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin.
sampai komunitas-komunitas ya dari umatku ini bertemu dengan orang-orang musyrik. Sampai apa? Bukan cuma itu, hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Sampai kemudian kabilah-kabilah itu menyembah ya, di galangan umatku menyembah apa? Patung. Dan nanti akan muncul bagaimana kemudian kondisi seperti itu, jemaah. Dan kita lihat hari ini pun juga sudah terjadi. Bagaimana ada seorang muslim ya yang dimana dia menyembah berhala, ya, meminta kepada berhala, meminta kepada orang mati, menyembah kepada orang mati. Ya itu naudzubillah. Ya. Dan Nabi katakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian sebuah kabilah, ya, kelompok dari umatku kata Nabi, mereka bertemu dengan orang musyrik dan kemudian kabilah dari umat Muhammad itu mereka adalah orang-orang yang kemudian menyembah apa? Patung. Berbuat kesyirikan maksudnya dalam hadis ini. Tapi jemaah sekalian, itu jihad jenis yang pertama ya, jihad dengan lisan dan qalam. Kemudian jihad yang kedua adalah jihadul bil mal. Al-jihadu bil mal. Jihad kita dengan apa? Dengan harta, dan ini luar biasa. Fayakunu bil infaqi ala nasril Islam. Yang dimaksud adalah dengan kita berinfak untuk ya menyebarkan agama Islam. Wa tabi'il kutubid da'iyah misalnya. Wa ilaihi ala wajhi sahih. Dan mencetak kitab-kitab para ulama misalnya. Mencetak kitab-kitab para ustadz untuk terbit. Itu adalah di antara jihad dengan harta. Bahkan kemudian membagikan harta ya kepada para pengarang buku, itu bagian daripada jihadul mal, jihad harta. Dan lain sebagainya, macam-macam di antara bentuk jihad dengan harta, yang seperti kita memberikan pakaian pada orang lain, seperti kita membantu orang lain agar tidak mendapatkan kesusahan dan lain sebagainya. Wa ala kulli hal jemaah sekalian, poin yang kedua terkait dengan jihad bil mal adalah sebesar apapun ya, atau sekecil apapun harta yang kita berikan, maka dia termasuk di antara kategori al-jihadu bil mal. Nah, kemudian yang terakhir jemaah sekalian, poin yang ketiga terkait dengan jihad, karena kita diminta untuk jihad fisabilillah, dan ini adalah jihadu bin nafsi, jihad yang memang bentuk fisik ya, dan ini seperti fayakunu fil qital wal istiraq fil ma'arik li nusratil Islam. Kondisi seperti ini adalah perperangan. Jelas-jelas bagaimana kemudian berhadapan dengan orang-orang kufar ya, untuk meninggikan kalimatullah, untuk membela agama Allah agar kemudian tersebar di seluruh penjuru dunia. Walitakunu kalimatullahi ya ulia, agar kemudian bisa menegakkan dan membawa bendera kalimat Allah yang maha tinggi. Wa kalimatullah dikafaru hiya sulfa, dan agar orang-orang kafir, bendera-bendera mereka, kalimat-kalimat mereka ya, itu menjadi kalimat-kalimat Allah menjadi tinggi. Kalimat-kalimat orang musyrik menjadi rendah. Tugas kita di situ. Makanya kemudian ketika berbicara masalah kalimat-kalimat orang-orang kafir, kalau bisa kita bikin rendah kalimatnya dan kita tinggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Fakat dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan harta dan lisan-lisan kalian ya. Dengan harta, jiwa, dan lisan-lisan kalian. Nah, jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Nah, kemudian apa jihad, hukum jihad dalam Islam jemaah? Minimal hukum jihad ada dua ya. Pertama adalah disebut dengan fardu ain, yang di sini adalah kaum muslimin berhadapan dengan orang kafir. Maka tidak ada kemudian kata lari. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin yang sah, hari ini jihad, berangkatlah kalian wahai penduduk Indonesia misalnya, maka berangkat, tidak ada pilihan.
Dan yang ketiga adalah ketika diserang oleh orang-orang kafir, maka kita menyerang balik, itu adalah sesuatu yang diharuskan dan diwajibkan. Seperti hari ini jemaah sekalian, kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di negeri Palestina yang kemudian dijajah oleh orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim ajmain. Maka tugas kita atau orang-orang di sana wajib kemudian jihad yang disebut dengan jihad fardu ain. Adapun yang kedua, jihad hukumnya yang kedua adalah fardul kifayah, ya. Fardu kifayah adalah idza aqama bihi ba'dul muslimin saqata 'anil baqin. Jadi yang disebut dengan jihad fardu kifayah adalah ketika ada di antara kaum muslimin yang sudah mengamalkan, melakukan, maka yang lainnya tidak wajib. Ya, ini yang kita sebut dengan ba'dul muslimin saqatu 'alal baqin. Fayakunu fi tablighi fa naqli da'watul islamiyyah fi sa'iril bilad hatta yahkumaha fil Islam. Jadi yang kemudian menyampaikan terkait dengan dakwah, ya. Jadi menyampaikan dakwah itu bagian dari pada jihad, ya. Cuma kategorinya adalah fardu kifayah. Menyampaikan kepada fulan dan lain sebagainya. Wa man waqafa fi tariqiha, ya. Maka barang siapa yang kemudian tidak menjalankan hal-hal berikut, maka dikhawatirkan kemudian Islam ini akan tercoreng dengan orang-orang kafir yang mereka adalah orang-orang yang naudzubillah memerangi kaum muslimin. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian poin-poin penting terkait dengan penutup daripada pembahasan Minhaj Al-Firqatun Najiyah, ya. Jadi kurang lebih ada 12 poin yang menjadi kesempurnaan dan keutuhan keislaman seseorang. Nah, disebut dengan Al-Minhaj, ya. Bagaimana ideologi, keyakinan yang baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan jamaah sekalian. Ada kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, baik. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana seorang berzina yang sudah bertobat nikah dengan seorang ahli ibadah? Sedangkan dalam surah An-Nur Allah berfirman, seorang yang berzina tidak boleh nikah kecuali dengan berzina juga. Mohon diberi penjelasannya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, pertama yang perlu kita sadari, ya, penanya dan kita semua para ikhwah dan akhwat dan para pemirsa dimanapun antum berada, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam punya salah, ya. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang salah segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi manusia yang terbaik, ya. Nah, terkait dengan dosa zina yang kemudian dia menikah dengan ahli ibadah atau orang baik atau orang soleh, ya. Maka mana daripada ayat yang terdapat dalam surah An-Nur, yang kalau kita lihat juga dalam surah An-Nur 26-nya, bahwasanya al-khabisina al-khabisat atau yibina atau yibat, jadi wanita yang baik-baik dapat laki-laki yang baik, begitu juga sebaliknya, ya. Maka memang itu adalah hal yang lazim, ya, semestinya begitu. Laki-laki baik dapat laki-laki baik, laki-laki pezina dapat laki-laki pezina. Itu hal yang menjadi sunatullah, ya. Seperti orang baik dapat baik, orang jelek dapat jelek, itu hal yang terdapat dalam beberapa penjelasan Al-Quran. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ya, ketika kemudian Allah berikan kebaikan atau Allah terima taubatnya, kemudian Allah berikan pasangan yang lebih baik, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada masalah, ya. Adapun terkait dengan mana ayat bahwasanya seorang wanita pezina mendapatkan atau tidak berhak menikah kecuali dengan laki-laki pezina, maka dalam ayat itu kemudian Allah sebutkan memang ketika dia pezina maka akan mendapatkan seorang pezina. Kalau seandainya kemudian mendapatkan laki-laki yang soleh atau wanita yang soleha, ya itu salah satu di antara kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan maka bersyukur. Yang jelas, ketika orang sudah bermaksiat, dia berbuat dosa kemudian bertaubat, maka menjadi orang yang terbaik selama dia tidak mengulangi dosa yang semisal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Bagi para pemirsa atau teman-teman sekalian yang misalnya ingin bertanya, ya, terkait dengan kajian kita atau di luar tema kajian kita, bisa mengikuti kajian kita rutin pertama di Jumat pagi, ya, antara jam 8 sampai jam 9. Kemudian kita juga punya program untuk hari Senin, ya, itu pembahasan masalah tazkiyatun nufus,
bisa juga teman-teman nanti menanyakan di situ, dan di hari Rabu kita punya bahasan terkait dengan laisa min qauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga nanti bisa. Ya, jadi tanya aja di media yang ada, ya di mana kita online di situ kita tanyakan. Insya Allah nanti akan ada tim atau teman-teman yang menyampaikan pertanyaan antum semua kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.